Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma nakhusu khususan khasa li hadati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Nirbayo, Syekh Marzuki Dahlan Nirbayo, Syekh Marus Alan Nirbayo, Syekh Ahmad Idris Marzuki Nirbayo, Syekh أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وكرامتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas hidayahnya kita semua bisa berkumpul kembali, kita semua bisa bermuajah kembali dalam rutinitas pengajian kita, yakni pengajian fikih di setiap hari Ahad. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengajarkan kebaikan kepada kita, beliau yang telah mengajarkan semua amal soleh kepada kita, beliau yang kelak menolong kita dengan memberikan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita sekarang sedang memasuki bulan Safar. Kalau ibu-ibu tahu bahwasanya di setiap bulan Hijriyah, masing-masing bulan memiliki keistimewaan tersendiri. Ada bulan Muharram, kemarin sudah kita bahas, di mana bulan Muharram merupakan bulan yang banyak peristiwa-peristiwa penting dalam syariat, dalam agama Islam terjadi di bulan Muharram, terutama di tanggal 10 bulan Muharram. Di mana kita di sana disunahkan untuk berpuasa, di mana kita di sana disunahkan untuk sedekah anak yatim dan yang lain sebagainya. Ada bulan Rabiul Awal di bulan depan, di mana bulan tersebut adalah bulan kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan terbaik karena bulan yang ditempatkan oleh Allah di dalamnya melahirkan manusia atau makhluk Allah yang terbaik, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi bulan-bulan yang lain memiliki keistimewaan tersendiri. Lah, bulan Safar, apa keistimewaan yang ada di bulan Safar? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bulan Safar, hal yang terpenting harus kita lakukan pada saat ini adalah membersihkan keyakinan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk suudzon terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus membersihkan hati kita dari suudzon kepada Allah taala? Karena disebabkan oleh banyaknya fenomena-fenomena yang ada di dunia, disebabkan oleh perkataan-perkataan sebagian orang yang ada di dunia, akhirnya banyak manusia, banyak hamba-hamba Allah yang suudzon terhadap Allah. Banyak yang mengatakan di bulan Safar kita tidak boleh melakukan hajatan. Di bulan Safar kita tidak boleh mengadakan pernikahan.
Di bulan Safar itu ada Rabu terakhir atau istilahnya Rabu Wekasan. Nanti kalau Rabu Wekasan kita tidak boleh menjalankan ini, tidak boleh melakukan ini dan itu dan sebagainya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, benar dalam syariat kita, dalam hadis-hadisnya Rasulullah, dalam riwayat-riwayat ulama, ada beberapa hal terkait dengan tanggal, terkait dengan hari, terkait dengan bulan yang memang dianjurkan untuk dihindari. Dihindari itu bukan karena ada bala di sana. Dihindari itu bukan karena tanggal tersebut adalah tanggal sial. Dalam Islam tidak mengenal yang namanya tanggal sial. Di Islam tidak mengenal yang namanya bulan sial. Oh, ini bulannya bulan apit, berarti bulan kejepit. Nanti rezekinya rata-rata orang yang di bulan apit itu semuanya kejepit. Lah, hal-hal seperti ini sangat mengkhawatirkan, nantinya akan berujung pada suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dalam syariat kita yang namanya hari sial, hari yang tidak boleh melakukan ini, melakukan itu, kecuali hal tersebut merupakan tajribah. Tajribah itu merupakan eksperimen atau bentuknya bahasa Jawanya itu ilmu titen. Kalau dari kiai-kiai kita dulu, dari ulama-ulama kita terutama yang ada di Pulau Jawa, beliau-beliau itu selalu memberikan ilmu titen atau yang biasanya kita sebut dengan ilmu primbon. Itu ilmu titen, ibu-ibu. Ilmu titen ya ilmu yang bisa memprediksi dengan adanya tanda-tanda bahwasanya ini akan terjadi seperti ini. Buat contoh gampang saja, kalau semisal ibu-ibu keluar dari pengajian, kemudian di langit mendung, kira-kira prediksinya ibu apa? Hujan. Apakah ibu-ibu kalau seumpama keluar dari pengajian di saat matahari sedang panas-panasnya, kemudian nanti kepanasan, kemudian ibu-ibu akan memprediksi bahwasanya oh sebentar lagi hujan? Kan pastinya tidak. Tapi belum tentu juga ketika matahari sedang bersinar seperti itu kemudian tidak akan terjadi hujan, ya belum tentu. Belum tentu ketika mendung gelapnya seperti itu kemudian sebentar lagi hujan, ya belum tentu. Maka ilmu titen atau ilmu primbon yang menjelaskan kalau suami sama istri, calon suami, calon istri, rumahnya adep-adepan maka nggak boleh nikah. Nanti kalau bikin rumah pertama kali madepnya harus ke arah sini, madepnya harus ke arah sini. Kalau bikin tiang pintu kudu kayak begini, kudu kayak begini. Itu adalah ilmu titen dari ulama-ulama kita. Di mana kiai-kiai kita, ulama-ulama kita semenjak dulu itu telah menulis. Oh biasanya, kan itu biasanya. Biasanya orang calon istri, calon suami yang adep-adepan rumahnya biasanya begini. Tapi bukan berarti memvonis nantinya pasti begini. Sama seperti kita, oh biasanya kalau ada mendung gelap nantinya akan hujan. Biasanya kalau langit terang benderang, matahari lagi panas-panasnya, biasanya kagak hujan. Kalau kagak hujan berarti kita berani jemur pakaian. Kalau seumpama mau hujan kita malah ngambil jemuran. Lah, ini adalah batasan terakhir untuk kepercayaan-kepercayaan atau ilmu titen atau ilmu primbon yang biasanya kita lihat atau kita dengarkan. Tidak boleh ada sampai lebih dari keyakinan ini bahwasanya nanti kalau saya bikin acara di waktu tanggal kematiannya nenek saya atau tanggal kematiannya bapak saya, maka saya akan menjadi buruk rumah tangganya. Keyakinan yang sampai memastikan seperti itu hukumnya tidak boleh. Tapi kalau sekedar ini kan tanggal meninggalnya bapak, ini tanggal meninggalnya nenek, kakek. Ya udahlah, saya tak nyari tanggal lain aja. Soalnya kata kiai-kiai biasanya
nantinya bisa berdampak begini. Itu biasanya. Bukan sesuatu hal yang wajib atau harus diyakini. Ketika kita tidak meyakini pun tidak ada dosa bagi kita. Tidak ada dosa bagi kita. Lah maka keyakinan-keyakinan tersebut itu ibu-ibu banyak terjadi di bulan Shofar. Terutama di waktu Rabu Wekasan atau Rabu terakhir di bulan Shofar. Di mana banyak orang-orang yang sampai benar-benar meyakini bahwasanya hari Rabu sore terakhir di waktu bulan Shofar nggak boleh keluar kemana-mana karena Allah akan menjatuhkan ribuan bala begini. Allah akan memberikan musibah di waktu hari Rabu sekian. Selama tidak ada riwayat hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selama tidak ada penjelasan dari para sahabat terkait hadis tersebut, selama tidak ada dalil Al-Quran yang menjelaskan, maka hal tersebut tidak wajib kita yakini. Silakan ibu-ibu mau keluar, mau bekerja, ibu-ibu mau ikut berangkat pengajian, ibu-ibu mau kemana, silahkan. Jangan sampai kita sedikit-sedikit langsung ada suudzon kepada Allah, nanti Allah akan ngasih saya musibah, nanti Allah akan ngasih saya bala, nanti Allah akan ngasih saya keburukan. Jangan. Kita harus husnudzon kepada Allah bahwasanya bulan-bulan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya baik, semuanya istimewa, memiliki keistimewaannya masing-masing. Itu yang wajib kita yakini. Adapun perkataan-perkataan orang yang mengatakan bahwasanya bulan ini, bulan Shofar itu ada bulan turunnya bala, bulan turunnya laknat, maka jangan terlalu banyak buka usaha. Bukalah usaha. Dengan niat saya membuka usaha untuk menafkahi anak istri saya. Saya mau membuka usaha supaya saya bisa memiliki uang untuk sedekah ke fakir miskin, ke anak yatim. Bukalah usaha kapanpun untuk berbagai niat yang positif dari dalam kita tanpa mengikutkan suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun toh ada, biasanya hanya keterangan bahwasanya baiknya kalau melakukan akad nikah itu di hari Jumat. Baiknya kalau kita mau belajar memulai pengajian itu di hari Rabu. Baiknya kita kalau seumpama mau ngadain pengajian itu di hari Senin. Hal-hal seperti itu hanya berfokus pada baiknya di mana. Tidak sampai menyebutkan jangan melakukan pengajian di hari Rabu karena hari Rabu itu adalah hari sial. Jangan melaksanakan ini di hari Minggu karena hari Minggu adalah hari yang sial. Tidak ada sampai seperti itu. Maka ayo, apalagi nanti ketika ibu-ibu mulai memasuki Rabu Bekasan atau Rabu terakhir di bulan Shofar, pastinya banyak itu FYP, seliburan konten yang menjelaskan atau yang berusaha mengait-ngaitkan Rabu Bekasan tersebut dengan berbagai bala-bala yang Allah turunkan. Lah mau apa tidak Allah kasih bala? Jelas tidak mau. Maka jangan suudzon terhadap Allah akan memberikan keburukan pada kita. Satu-satunya hari yang paling sial itu adalah hari di mana kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari terbaik dalam hidup kita adalah hari di mana kita bisa berbuat amal soleh dan ikut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo saya mengajak diri saya sendiri dan ibu-ibu sekalian, ayo kita perbaiki dzon, prasangka, praduga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dikatakan bahwasanya Allah itu sesuai dengan apa yang difikirkan oleh hambanya. Ana inda dzanni abdi bi. Saya berada atau sesuai dengan apa yang disangkakan hambaku kepadaku. Kalau hambaku menyangka bahwasanya aku akan memberikan bala, tak kasih bala beneran.
Tapi kalau hambaku menyangka aku ini dermawan, hambaku menyangka aku ini orang yang, aku ini adalah Tuhannya yang baik, aku ini adalah pemberi rezeki, aku ini adalah pengasih penyayang, maka maka prasangka itulah yang akan aku wujudkan menjadi kenyataan. Akan aku berikan rezeki karena ia berprasangka bahwasanya aku adalah dermawan. Aku berikan kasih sayangku karena ia meyakini aku ini adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Maka jangan kotori hati kita dengan informasi-informasi yang tidak jelas sehingga menyebabkan kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka sebagaimana bulan-bulan yang lain, di bulan Safar, di setiap bulan, bukan hanya bulan Safar, kecuali bulan Ramadan, maka kita disunnahkan yang namanya untuk berpuasa di Ayyamil Bid. Ayyamil Bid itu adalah hari-hari di mana menjelang dan ketika bulan purnama, yakni tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 setiap bulan Hijriyah termasuk bulan Safar, kecuali bulan Ramadan. Maka ayo, termasuk salah satu wadifah, termasuk salah satu puasa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah puasa Ayyamil Bid. Ibu-ibu bisa milih, ibu-ibu. Kita setiap bulan itu ada kok puasa sunnah. Bisa kita milih mau puasa Senin Kemis, bisa. Mau puasa Ayyamil Bid 13, 14, 15. Mau puasa di awal bulan dan akhir bulan juga disunahkan, dan yang lain sebagainya. Silahkan, ayo kita jangan sampai bulan-bulan Islam, bulan-bulan Hijriyah yang telah Allah berikan umur kepada kita kemudian terlewati begitu saja tanpa adanya peningkatan kualitas amaliyah dari diri kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya, fayasiru bi husnin niyat min a'malil akhirah." Betapa banyak amal-amal yang berwujud amal dunia, kemudian disebabkan bi husnin niyat, dengan baiknya niat, maka amal tersebut berubah menjadi amal akhirat. Begitu pula sebaiknya Rasulullah melanjutkan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyat. Betapa banyak amaliyah, ibadah yang dilakukan oleh para manusia sebagai bentuk wujud amal akhirat, namun dalam perjalanannya berubah menjadi amal dunia disebabkan karena buruknya niat. Kita melakukan apapun, ibu-ibu, yang secara zahir, secara bungkus luar itu bukan ibadah. Contoh, bekerja. Contoh, mungut sampah. Contoh, bersihin kamar mandi. Contoh, bersihin halaman rumah. Contoh, apapun pekerjaan-pekerjaan keseharian kita, pekerjaan-pekerjaan rutinitas kita, mau di rumah, mau di tempat kerja, mau di dapur masak, apapun itu bentuknya, itu adalah amal-amal yang berwujud amal dunia. Nah, Rasulullah mengatakan betapa banyak amal-amal yang wujudnya itu adalah amal dunia, akan tetapi berubah menjadi amal akhirat bihusnin niat. Dengan baiknya niat, maka amal-amal dunia tersebut akan berubah menjadi amal akhirat. Kita masak diniatin buat taat kepada suami, berbuat baik kepada suami, berbelas kasih kepada anak, maka amal dunia berupa masak berubah menjadi amal akhirat.
Kita keluar kerja, cari nafkah, jualan ini dan itu. Niatnya supaya kita bisa menjalankan semua kewajiban-kewajiban Allah dengan tanpa adanya tertekan oleh dunia. Maka itu berubah menjadi amal akhir. Kita ngasih uang rutinan bulanan ke orang tua kita. Kita bayarin utang orang tua kita. Diniatkan kita untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, maka itu berubah menjadi amal akhirat. Tapi kalau tidak kita niati, kita ngasih rutinan bulanan 1 juta ke orang tua kita, ya sudah, berlalu begitu saja. Kenapa? Karena tidak ada niat baik di dalam hati. Niatnya ya sudah dapat pahala, cuma pahala memberikan sedekah kepada orang tua. Sudah itu saja. Tapi kalau diniatin yang banyak yang baik, maka amal-amal yang secara zahir itu adalah amal dunia bisa berubah banyak menjadi amal akhirat. Maka saya diajarkan oleh guru saya Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Beliau mengatakan bahwasanya ketika akad nikah, maka di waktu si laki-laki mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha, kemudian yang perempuan pun juga mendengarkan dengan khidmah, maka kedua mempelai ini harus atau dianjurkan untuk memperbanyak niat di dalam nikah sebanyak-banyaknya dan yang baik-baik. Jadi di waktu membaca qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur halan ini si laki-laki maupun si perempuan di dalam hatinya, saya niat nikah supaya saya bisa sempurna ibadahnya, saya niat nikah supaya saya bisa mendapatkan keturunan soleh-solehah, saya menikah supaya saya bisa meredam anggota tubuh saya dari zina mata, zina tangan, zina telinga, zina mulut, dan yang lain sebagainya. Saya niat nikah supaya saya bisa mendidik istri saya niat nikah supaya saya bisa memperbanyak umatnya Rasulullah dengan anak-anak saya niat nikah supaya saya bisa sempurna dalam beribadah karena saya bisa lebih tenang dalam hidup. Itu semuanya diniatkan di dalam hati. Yang nggak perlu diucapkan dalam hati bukan, tapi awalnya ditulis dulu sebelum akad, ditulis apa aja niatnya. Nanti ketika di waktu akad nikah, prosesi akad nikah, sambil ngerentek, sambil melintaskan niat-niat tersebut di dalam hati. Kenapa? Ya karena itu ibu-ibu, innamal a'malu binniyah. Kesempurnaan amal itu bergantung kepada niatnya. Apa niatnya? Kalau niatnya buruk, meskipun amalnya itu adalah berbentuk amal akhirat, maka akan berubah menjadi amal dunia disebabkan bisuin niat, disebabkan oleh buruknya niat. Kalau seumpama ibadahnya diniatin pamer, meskipun wujudnya itu adalah ibadah, wujudnya itu adalah berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan syariat agama Islam, akan tetapi niatnya untuk pamer, niatnya untuk riya, niatnya untuk apapun itu, segala hal yang buruk, maka menyebabkan amal tersebut sia-sia. Jangankan sampai kepada Allah, tidak akan menjadi amal akhirat, hanya menjadi amal dunia. Maka ayo perbaiki hati kita, perbaiki diri kita. Jangan sampai amal-amal akhirat yang sudah susah payah kita lakukan, sholat tiap hari kita lakukan, jamaah tiap hari kita lakukan, pengajian tiap hari kita lakukan, ngaji Quran tiap hari kita lakukan. Jangan sampai ibadah-ibadah akhirat ini kemudian berubah, bergeser menjadi amal dunia, disebabkan karena tidak baiknya niat dalam hati kita. Nantinya ketika seperti itu, maka naudzubillah min dzalik, kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki amal ibadah sama sekali. Kenapa? Ya karena semua amal ibadahnya
diniati dengan niat yang tidak baik. Maka kita juga introspeksi, adakah hal-hal rutinitas kita setiap hari yang kita lakukan dengan keadaan sambat, ngeluh, dengan keadaan tidak percaya, tidak optimis, tidak husnudzon kepada Allah akan memberikan rizki kita yang banyak, yang melimpah, yang berkah. Ada nggak kegiatan-kegiatan kita yang seperti itu? Kita introspeksi. Kalau ada, istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seret-seretnya rizki, sesusah-susahnya pekerjaan, lebih baik dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki rizki sama sekali, orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Maka pintar-pintarlah bersyukur. Di hari ini saya jualan dapat sekian. Alhamdulillah banyak orang yang berhari-hari jualan nggak ada yang beli. Hari ini saya berangkat ke kantor dapat musibah begini. Alhamdulillahirabbil alamin, saya masih ditakdirkan oleh Allah selamat. Banyak orang yang tidak ditakdirkan Allah selamat. Saya mau berangkat ke pasar hari ini, ternyata cabenya naik, ternyata berasnya naik, telurnya harganya naik, minyak gorengnya naik. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih kasih saya rizki bisa untuk membeli bahan-bahan pokok meskipun naik. Karena jangankan membeli bahan pokok ketika naik, di saat bahan-bahan pokok itu tidak naik pun banyak orang-orang yang tidak bisa membeli beras, nggak bisa membeli minyak goreng, nggak bisa membeli telur dan yang lain sebagainya. Ayo kita syukuri ibu-ibu. Kita pintar-pintar bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada kita, apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai disebabkan karena kendala-kendala yang kita rasakan, kesulitan-kesulitan yang kita rasakan menyebabkan kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biar bagaimanapun juga, sebanyak apapun, sebesar apapun masalah atau kendala kesulitan yang Allah takdirkan kepada kita, jauh lebih banyak nikmat, anugerah, kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau mau dibanding-bandingin ibu-ibu ya, kalau mau dibanding-bandingin lebih banyak jauh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cuman ya karena itu, karena kita ya mungkin sedang baper atau sedang hatinya susah, hatinya banyak keluhan, banyak sambatan ini dan itu, akhirnya kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo di waktu, di momen bulan Safar ini kita perbaiki tadi, pertama kita perbaiki prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perbaikin hati kita. Yang kedua, kita perbaiki niat kita dalam semua aktivitas kegiatan kita. Baik itu aktivitas dunia, maka kita perbaiki niatnya supaya menjadi aktivitas akhirat. Begitu pula aktivitas akhirat, jangan sampai kita terkontaminasi dengan niat yang buruk sehingga berubah menjadi amal dunia. Mudah-mudahan pengajian yang kita lakukan setiap hari Ahad, setiap hari Jumat, anak-anak ngaji setiap hari, mudah-mudahan Allah kasih kita niat yang bagus. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita dihitung amal akhirat. Mudah-mudahan menyebabkan kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman, kerabat-kerabat kita semuanya mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan sebab ngaji rutin kita, dengan sebab keistiqomahan kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah sembuhkan penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah berikan segala kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.